Univet kami berharap bahwa tahun ke depan dengan jabat-jabat baru, rektor baru, wakil-wakil rektor baru sudah sepakat membuat kontrak kerja atau yang disebut juga pakai integritas, jadi akan memajukan Univet yang nantinya tahun berapa Univet itu mendapatkan akreditasi A untuk seluruh saat ini lembaga. Dan insya Allah sampai saya purna tugas, saya akan mengabdikan diri saya di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang saya cintai dan saya bangga. Ya bangga, senang, nggak nyangka juga saya selama ini di tengah-tengah berlatih saya bisa menyelesaikan pendidikan. YPPP Veteran Sukoharjo didirikan berdasarkan Akte Nomor 105 tanggal 24 September 2008, Jonto Akte Nomor 7 tanggal 9 November 1979. YPPP Veteran Sukoharjo mendirikan SMP Veteran Manyaran Wonogiri, SMK Veteran 1 Sukoharjo, dan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang berasal dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Veteran Sukoharjo. Pengembangan menjadi universitas terjadi antara tahun 1987 hingga 1992 dari IKIP menjadi universitas. Di sini adalah ruang PMB Univet Bantara Sukoharjo. Calon pendaftar mahasiswa baru dapat mendaftar secara offline, secara langsung di kantor PMB Univet Bantara, atau secara online melalui website di pmb.univetbantara.ac.id. Tujuan yayasan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk ikut serta aktif membantu pemerintah Republik Indonesia dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan serta membina moral, keterampilan kehidupan setiap warga negara Indonesia. Landasan kerja mental dan sikap sesuai dengan nilai-nilai kejuangan 17 Agustus 1945 dengan moto pejuang pendidik dan pendidik pejuang. Patuh dan taat kepada ketentuan atau aturan yang berlaku. Jujur cinta kebenaran, kesetiaan mental dan sikap menolong kelancaran tercapaian tujuan. Setia kepada Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI, setia kepada Undang-Undang Yayasan, setia kepada ADART Yayasan, setia kepada kebijakan Yayasan, menimbulkan kerjasama yang serasi, bantu-membantu dalam pelaksanaan tugas, kerjasama saling hormat menghormati, serta beban berat bisa menjadi ringan. Saling hormat menghormati, bersikap santun, menjaga nama baik kawan, bantu binantu, tolong menolong, serta menumbuhkan silaturahmi. Misi Yayasan Pembina Pendidikan dan Perguruan Veteran atau YPPP Veteran Sukoharjo yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memberantas kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas, mandiri, mempunyai nilai kejuangan dan daya saing tinggi, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Meningkatkan pemberdayaan potensi masyarakat yang lebih produktif. Visi Yayasan Pembina Pendidikan dan Perguruan Veteran atau YPPP Veteran Sukoharjo
merupakan yayasan penyelenggara pendidikan yang kokoh dan berwibawa, serta mampu memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas, mandiri, serta mempunyai nilai kejuangan dan daya saing tinggi, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Ini adalah laboratorium dan sekaligus studio Univet TV. Studio ini digunakan untuk praktikum sekaligus membuat konten Univet. Bangga, seneng, nggak nyangka ya, saya selama ini di tengah-tengah berlatih saya bisa menyelesaikan pendidikan juga. Sampai saat ini dan insya Allah sampai saya purna tugas, saya akan mengabdikan diri saya di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang saya cintai dan saya banggakan. Melihat kondisi pendidikan di Indonesia pada umumnya saat ini dan juga melihat potensi yang ada di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, maka atas dukungan dari yayasan, dari pembina dan juga senat serta para dosen dan karyawan, maka saya memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai rektor di Univet Bantara Sukoharjo dengan harapan saya bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap kemajuan Univet di masa yang akan datang. Visi misi saya adalah ingin meningkatkan status akreditasi universitas maupun program studi untuk menuju universitas yang unggul dengan meningkatkan kinerja para dosen, juga karyawan, serta mengembangkan sistem informasi berbasis digital.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, perkenalkan nama saya Yuda Yoga Pratama. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil seminar pendidikan profesi guru. Refleksi yang saya pilih yaitu mata kuliah PPL 2, karena pada PPL 2 ini saya merasa terjun langsung dan melihat kondisi para peserta didik. Dan saya pada PPL 2 ini merasa banyak belajar dan banyak pengalaman. Pembahasan yang ingin saya bahas yaitu yang pertama, pengalaman paling bermakna, kemudian desain invensi pembelajaran dan rencana tindak lanjut, kemudian paradigma baru terhadap makna guru. Pengalaman paling bermakna atau best practice di PPL 2 ini yang saya terapkan adalah penerapan layanan bimbingan klasikal menggunakan metode PBL, yaitu problem based learning dengan media pembelajaran. Terus hasil yang ingin saya capai yaitu siswa dapat berdiskusi, yaitu dengan menjalin hubungan interpersonal yang positif. Kenapa? Karena tujuannya itu agar siswa dapat meningkatkan pemahaman materi, yaitu siswa diajak untuk berbicara tentang topik dan konsep yang sedang dipelajari dan saling bertukar pandangan antara siswa satu dan siswa yang lainnya. Kemudian yang kedua, mendorong pikiran kritis, yaitu mereka dapat mengajukan pertanyaan yang mendalam, kemudian mengidentifikasi argumen yang kuat atau lemah, kemudian mengembangkan kemampuan menganalisis. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan berbicara dan mendengarkan. Jadi dengan diskusi itu para siswa itu diajak untuk berlatih untuk berbicara dan mendengarkan dari sudut pandang yang berbeda, contoh dari temannya seperti itu. Kemudian mengajarkan kolaborasi. Diskusi ini mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok, berbagi ide, merumuskan solusi bersama seperti itu. Kemudian mengaktifkan partisipasi. Jadi kalau diskusi ini itu siswa terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada guru saja, jadi siswa itu diajak untuk berpartisipasi. Kemudian memperkaya perspektif. Jadi dalam forum diskusi itu siswa dapat mendengar sudut pandang yang beragam dari teman sekelas mereka. Hal ini dapat membantu untuk memahami perbedaan, mungkin budaya, mungkin pengalaman, mungkin pemikiran dari setiap siswa itu berbeda-beda. Kemudian mendorong kreativitas. Diskusi ini dapat merangsang ke kreativitas siswa dengan meminta mereka untuk berpikir di luar kotak. Maksudnya di luar kotak itu mengajukan ide baru, mungkin terus menghubungkan konsep yang berbeda. Kemudian memperdalam penalaran yang etis. Jadi siswa itu diajak untuk berbicara tentang dilema etika atau isu-isu moral dalam diskusi. Ini membantu mereka mengembangkan pemahaman tentang konsekuensi dari tindakan mereka dan nilai-nilai yang mendasari keputusannya. Kemudian mengukur pemahaman. Jadi pada kesempatan berdiskusi itu memberikan kesempatan bagi guru untuk mengukur sejauh mana sih siswa telah memahami materi yang telah disampaikan. Kemudian mempersiapkan untuk situasi dunia nyata. Jadi keterampilan berbicara, terus mendengar, berargumentasi, berkolaborasi yang dikembangkan melalui diskusi sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kemudian implementasi saya itu penerapan metode
PBL dengan menggunakan media pembelajaran. Jadi problem yang saya ambil itu dari AKPD yang saya sebarkan sebelumnya. Jadi masalah yang saya ambil itu dari masalah yang dihadapi oleh siswa. Terus kemudian saya menggunakan media pembelajaran yaitu seperti PowerPoint, terus Canva, terus kemudian proyektor. Kemudian teknologi dan media pembelajaran, yaitu saya menggunakan proyektor itu, Canva dan PowerPoint. Terus instrumen yang saya gunakan sebelum memberikan layanan yaitu menggunakan AKPD, angket kebutuhan peserta didik. Jadi saya tahu kebutuhan peserta didik itu apa sih yang kurang dari apa yang masih mengganjal dari peserta didik itu, dan saya memberikan materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian dari hasil diskusi itu saya meminta perwakilan dari setiap kelompok itu untuk mendemonstrasikan, yaitu dengan cara presentasi hasil diskusi. Terus kenapa saya menerapkan layanan bimbing klasikal menggunakan metode PBL dengan media pembelajaran, itu karena di SMPN 3 Nguntur itu yang pertama pembelajaran masih berpusat pada guru. Jadi hampir kebanyakan guru di sana itu sistem pembelajarannya itu menggunakan ceramah, terus kemudian siswanya mendengarkan, jadi tidak diajak berkolaborasi ataupun berdiskusi seperti itu. Kemudian yang kedua, latar belakang masalahnya peserta didik tidak berkonsentrasi dan bosan selama pembelajaran. Ya karena pembelajaran masih berpusat pada guru tersebut, jadi siswa itu dituntut untuk hanya mendengarkan saja, ya seperti itu, dan tidak diajak untuk berdiskusi begitu. Jadi siswa itu merasa bosan. Kemudian materi yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi saya melihat di SMPN 3 Nguntur itu guru, khususnya guru BK itu diberikan pegangan yaitu berupa LKS. Jadi setiap ada jam BK masuk kelas itu hanya memberikan materi yang ada di LKS, tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik seperti itu. Jadi materi yang diberikan itu belum sesuai menurut saya. Jadi karena kebutuhan peserta didik setiap kelas itu berbeda-beda. Kemudian peserta didik kurang dalam berdiskusi, yaitu karena guru belum melibatkan siswa dalam proses pembelajaran seperti itu. Mengapa penting? Ya menurut saya itu sangat penting karena peserta didik itu harus terlibat dalam pembelajaran. Jadi peserta didik itu tidak pasif dalam proses pembelajaran, hanya mendengarkan, hanya mencatat, hanya mengerjakan tugas. Itu kemungkinan kebanyakan peserta didik itu bosan. Itu kemudian guru dapat menggunakan media dalam proses pembelajaran. Jadi saya pernah observasi ketika saya tidak menggunakan media pembelajaran, itu siswa itu ramai di kelas, itu ramai sendiri. Terus ketika saya menggunakan media pembelajaran, siswa itu lebih antusias, lebih tertarik dengan materi yang saya sampaikan. Terus AKPD itu untuk mengetahui kebutuhan pendidik. Jadi sebelum memberikan layanan itu saya memberikan AKPD tersebut untuk mengetahui apa sih kebutuhan peserta didik seperti itu. Kemudian membuat pembelajaran bervariasi dan interaktif. Jadi bervariasi itu maksud saya itu dengan cara berdiskusi. Kemudian ketika sudah diskusi, setiap kelompok itu ada satu anggota untuk presentasi, maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-temannya, sehingga peserta didik itu merasa diajak untuk belajar bersama seperti itu. Jadi
jadi itu peserta didik itu tidak bosan. Itu tantangan yang saya hadapi ketika PPLD SMPN 3 Nguter itu yang pertama masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi dan media pembelajaran, karena di setiap kelas itu belum ada proyektor kayak seperti itu misalnya. Terus kemudian keberagaman peserta didik, maksud dari keberagaman peserta didik ini yaitu ada siswa yang aktif, ada siswa yang pasif, ada siswa yang biasa saja, ada siswa yang sering mengganggu, ada siswa yang nakal, ada siswa yang celometan kayak seperti itu. Jadi saya merasa sulit untuk mengendalikan situasi dalam kelas agar kelas itu dapat dapat berjalan dengan kondusif. Terus kemudian kondisi lingkungan sekolah. Ketika itu ada pembangunan kelas di sekolah tersebut, jadi banyak suara bising dari proyek pembangunan tersebut. Itu mengganggu proses pembelajaran. Lalu aksi itu yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama menyebar AKPD. Jadi sebelum melakukan layanan itu saya memberikan AKPD kepada peserta didik agar nanti saya mengetahui apa sih kebutuhan yang dibutuhkan peserta didik itu apa. Terus saya sudah menggunakan proyektor dan PowerPoint, kemudian Canva, agar pembelajaran itu lebih menarik, menurut saya seperti itu. Kemudian saya meminta siswa untuk berdiskusi tentang materi yang saya sampaikan, sehingga siswa itu dapat berkolaborasi. Kemudian presentasi. Jadi hasil dari diskusi para siswa itu nanti saya meminta tiap anggota satu untuk presentasi. Di sini saya menarik kesimpulan, yaitu yang pertama efektivitas pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada siswa, di mana siswa itu aktif terlibat dalam pemecahan masalah, yaitu dengan cara dengan dinamika kelompok, berdiskusi seperti itu. Kemudian peningkatan keterampilan pemecahan masalah, yaitu dengan memecahkan masalah di lingkungan belajar yang aman, siswa dapat merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan nanti di luar sekolah, mungkin seperti itu. Kemudian kolaborasi dan komunikasi. Saya menggunakan metode PPL ini itu untuk mendorong siswa untuk berkolaborasi dengan temannya, kemudian berkomunikasi, jadi bertukar pendapat dengan teman-temannya. Kemudian nanti hal itu yang saya inginkan. Jadi intinya siswa itu merasa dilibatkan dalam proses pembelajaran. Kemudian relevansi dan keterkaitan. Jadi PBL ini yang saya ambil itu memungkinkan siswa untuk mengaitkan pengetahuan yang mereka peroleh dari sekolahan itu ke situasi nyata. Jadi nanti ketika menghadapi persoalan yang sudah saya sampaikan, mungkin nanti siswa dapat mengatasi di situasi yang nyata. Kemudian pengenalan teknologi, itu saya mengenalkan bagaimana sih menggunakan media Canva, kemudian menggunakan PowerPoint. Jadi siswa itu tidak buta teknologi, karena di SMPN 3 Nguter itu masih banyak siswa yang intinya tabu dengan Canva, tabu. Kemudian kreativitas dan inovasi, yaitu saya mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam mencari solusi. Kemudian dengan media pembelajaran dapat memperkaya proses ini untuk menghadirkan variasi dan cara pandang berbeda. Jadi nanti saya menginginkan agar siswa itu dapat kreatif dan inovatif dalam memecahkan suatu masalah. Itu. Kedua,
desain invensi dan rencana tindak lanjut. Desain invensi yang saya terapkan yaitu mengintegrasikan metode PBL (Problem Based Learning) dengan menggunakan media pembelajaran yang membuat pembelajaran berpusat kepada peserta didik dan pembelajaran akan lebih menarik dan interaktif. Karena kebanyakan guru di SMP 3 Muter itu hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, itu kurang dalam melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian memaksimalkan penggunaan media pembelajaran dan mengajak peserta didik untuk saling berkolaborasi. Walaupun keterbatasan penggunaan media pembelajaran, saya berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan media pembelajaran tersebut. Terus kemudian setiap saya memberikan layanan, saya akan mengajak peserta didik untuk saling berkolaborasi, contohnya berkelompok seperti itu. Terus kemudian rencana tindak lanjut saya yaitu yang pertama berkoordinasi dengan guru lain, yaitu untuk melibatkan peserta didik agar lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran, yaitu agar pembelajaran itu tidak bosan, tidak monoton, hanya mendengarkan saja. Itu sangat kurang maksimal menurut saya. Kemudian saya untuk mengajak para guru juga untuk memaksimalkan fasilitas dan perangkat pembelajaran. Jadi walaupun tidak setiap kali memberikan pelajaran harus menggunakan media pembelajaran, tapi sesekali kita memberikan kesan berbeda, jadi siswa itu tidak bosan seperti itu. Jadi hal ini itu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran sehingga tercipta pembelajaran yang menarik dan interaktif, yaitu ketika kita memaksimalkan fasilitas, ketika kita memaksimalkan perangkat pembelajaran, kita akan memberikan pembelajaran yang menarik pada siswa dan aktif. Jadi siswa itu merasa diajak dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Paradigma baru terhadap makna guru. Yang pertama, fasilitator pembelajaran. Jadi guru berusaha menciptakan lingkungan pembelajaran yang memberdayakan siswa untuk menggali pengetahuan secara aktif dan mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif. Jadi guru itu hanya perantara bagi siswa untuk menggali pengetahuan mereka secara aktif, secara mandiri. Seperti itu, kita hanya mengarahkan gitu. Kemudian kita mendampingi siswa untuk mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif, seperti itu. Terus kemudian kedua, pembelajaran kolaboratif. Jadi guru mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok, berbagi ide dan belajar sebagai keterampilan sosial. Jadi saat berkolaborasi itu siswa tidak hanya berfokus memecahkan masalah saja, tapi dia belajar bagaimana keterampilan sosial itu, yaitu bagaimana cara kita mendengarkan pendapat dari teman kita, terus kita kemudian bertukar pengalaman kayak seperti itu. Jadi menurut saya paradigma baru terhadap makna guru yaitu pembelajaran kolaboratif. Lalu kemudian penggunaan teknologi. Tidak dapat dipungkiri pada era sekarang ini teknologi itu sudah bukan hal yang tabu. Jadi setiap apapun kegiatan, setiap apapun aktivitas, kita menggunakan teknologi. Dalam paradigma baru ini, guru menyadari pentingnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran ya. Jadi setiap pembelajaran itu jangan hanya menggunakan ceramah saja, jangan hanya tanya jawab saja, tapi sesekali kita menyisipkan penggunaan teknologi agar nanti siswa itu tidak
intinya tidak tabu dengan hal teknologi. Kemudian paradigma baru terhadap makna guru yaitu pembelajaran seumur hidup. Jadi guru mendorong siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, terus mengeksplor pengetahuan dan mengembangkan keterampilan di luar lingkungan sekolah. Jadi di luar sekolah pun siswa itu dapat belajar dari lingkungan, belajar dari hal-hal baru di lingkungan tersebut. Jadi nanti makna dari pembelajaran seumur hidup itu, kita hidup itu untuk belajar. Jadi tidak monoton, tidak berpikir oh kalau sudah sekolah itu sudah berarti saya sudah tidak belajar. Itu menurut saya paradigma baru terhadap makna guru itu yaitu pentingnya pembelajaran seumur hidup. Jadi kita bisa menyerap pembelajaran itu dari mana saja. Kita ambil yang baik, kemudian kita buang yang jelek, seperti itu. Itu menurut saya. Terima kasih. Sekian presentasi singkat saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.